Tahun 2003, sebuah desa terpencil di Jawa Tengah masih memeluk kehidupan sederhana. Jalanannya tanah berbatu, rumah-rumah kayu berjajar rapi, dan di tengah desa berdiri sebuah bangunan yang dianggap pusat keberkahan, Pondok Pesantren Darul Barokah. Dari luar, pondok itu tampak seperti tempat penuh kedamaian. Temboknya dicat putih, kubah masjidnya berwarna hijau tua, dan suara lantunan ayat suci sering terdengar mengalun dari pengeras suara masjid hingga larut malam. Pemilik pondok adalah Kyai Salim, lelaki berusia sekitar 50-an dengan janggut putih rapi dan sorban yang selalu melilit di kepalanya. Wajahnya teduh, tutur katanya halus, dan setiap ceramahnya membuat orang menunduk khusyuk. Warga desa menganggapnya tokoh suci, doanya dipercaya manjur, air yang ia bacakan ayat diyakini bisa menyembuhkan penyakit. Tak ada yang berani menaruh curiga sedikit pun padanya. Namun di balik sorban putih dan senyum ramahnya, tersembunyi rahasia gelap yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Rahasia itu ibarat ular berbisa yang bersembunyi di bawah sajadah. Hari itu, suasana pondok ramai. Santri-santri berlarian di halaman setelah salat asar, sebagian menjemur pakaian, sebagian lagi membaca Al-Quran di serambi masjid. Di asrama putri, seorang gadis berkerudung putih duduk di dekat jendela, melipat sarungnya sambil menghafal surat Al-Mulk. Dialah Nisa, santriwati berusia 17 tahun yang dikenal sebagai murid teladan. Nisa bukanlah gadis yang banyak bicara. Hidupnya sederhana, sikapnya sopan, dan wajahnya selalu terlihat teduh. Orang-orang di pondok tahu bahwa ia yatim piatu. Ayahnya meninggal saat ia berusia 10 tahun, ibunya menyusul setahun kemudian. Sejak itu, ia dibawa ke pondok oleh seorang ustazah yang kasihan melihatnya sendirian di kampung. Bagi Nisa, pondok ini adalah rumah. Ia belajar di sini, tidur di sini, bahkan berharap kelak menjadi ustazah seperti guru-gurunya. Namun ia tak pernah tahu, justru di tempat yang ia anggap suci inilah takdir kelam menantinya. Sore itu, Kyai Salim sedang berdiri di serambi rumahnya yang berada di dalam kompleks pondok. Dari kejauhan, matanya mengikuti gerak-gerik Nisa yang sedang menjemur pakaian di halaman belakang asrama. Sorot matanya tidak seperti pandangan seorang guru kepada muridnya, melainkan tatapan penuh niat tersembunyi. Bibirnya menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti doa, namun nada suaranya berat dan bergetar aneh. Di sisi lain pondok, dua santri putri sedang berbisik-bisik. "Aku tadi malam gak bisa tidur," kata seorang santri bernama Rani. "Kenapa?" tanya temannya. "Aku dengar suara tangisan dari arah sumur belakang. Tapi pas aku intip, gak ada siapa-siapa. Airnya malah kelihatan merah." Temannya langsung merinding. "Ah, mungkin cuma mimpi." Rani menggeleng pelan. "Enggak, aku yakin aku bangun waktu itu." Bisik-bisik seperti itu sering muncul di pondok. Namun setiap kali ada yang mencoba melapor ke ustazah atau Kyai Salim, jawabannya selalu sama. "Itu cuma gangguan setan, perbanyak istighfar." Menjelang maghrib, adzan berkumandang. Santri-santri berbondong menuju masjid. Nisa duduk di saf depan bagian perempuan. Wajahnya khusyuk, matanya terpejam menikmati lantunan ayat. Kyai Salim memimpin salat dengan suara yang merdu dan berwibawa, membuat semua jamaah larut dalam ketenangan. Tak ada yang tahu bahwa di balik kalimat-kalimat suci itu, pikirannya sudah merencanakan sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh para santri. Malam itu, hujan turun pelan. Angin membawa aroma tanah basah bercampur bau kayu dari bangunan pondok. Dari balik tirai kamarnya, Nisa melihat kilatan petir di langit, membuat bayangan pepohonan di halaman tampak bergerak-gerak. Ia kembali ke tempat tidur, mencoba memejamkan mata, namun entah mengapa perasaannya tidak enak, seperti ada seseorang yang memperhatikannya dari jauh. Di rumahnya, Kyai Salim duduk di depan meja kecil dengan sebuah cermin tua di atasnya. Lampu minyak redup, membuat bayangan wajahnya di cermin terlihat ganjil. Ia memejamkan mata, jemarinya meraba manik-manik tasbih hitam. Bukan tasbih biasa melainkan benda yang ia dapat dari seorang dukun bertahun-tahun lalu. Bibirnya bergerak cepat, melafalkan mantra yang tidak berasal dari kitab suci. Sesekali ia berhenti, menatap pantulan matanya sendiri yang tampak semakin gelap. Tiba-tiba,
Dari cermin itu muncul kilatan bayangan menyerupai wajah perempuan dengan mata merah menyala. Suara berbisik terdengar. "Waktumu hampir habis. Salim, pilih gadis itu. Malam Jumat Kliwon." Kiai Salim menarik napas panjang. Wajahnya dingin, tidak ada rasa takut. Ia sudah terbiasa dengan bisikan gaib seperti ini. Perlahan, bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Senyum yang akan membuat siapapun bergidik jika melihatnya. Di asrama putri, Nisa terbangun tengah malam. Ia merasa haus dan memutuskan pergi mengambil air minum. Lorong asrama gelap, hanya diterangi cahaya samar dari lampu minyak di ujung. Saat melewati jendela yang menghadap ke sumur belakang, matanya menangkap sesuatu. Bayangan putih berdiri di tepi sumur, tubuhnya diam, tapi kepalanya sedikit miring seperti sedang menatapnya. Nisa mematung, jantungnya berdetak kencang. Namun ketika ia berkedip, bayangan itu menghilang begitu saja. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali tidur, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan pohon terkena cahaya bulan. Sementara itu, dari kejauhan, Kiai Salim berdiri di teras rumahnya. Di tangannya tergenggam sebuah kain putih panjang. Matanya menatap ke arah asrama putri dengan sorot yang sulit dibaca. Hujan yang turun semakin deras, petir sesekali menyambar, dan di antara suara gemuruh langit, entah kenapa, suara bisikan lirih terdengar di telinga Nisa meski ia sudah di tempat tidur. "Malam Jumat Kliwon, waktumu akan tiba." Hujan masih turun sejak malam tadi. Udara pagi di pondok terasa dingin menusuk tulang, membuat sebagian santri memilih berlama-lama di dalam selimut sebelum azan subuh. Namun, bagi Kiai Salim, pagi ini justru awal dari hitungan mundur menuju hari yang telah lama ia nantikan, hari penyerahan tumbal. Di ruang kerjanya yang dipenuhi rak kitab kuning, Kiai Salim duduk sendirian. Jari-jarinya mengusap perlahan sebuah gulungan kain kafan yang terlipat rapi di atas meja. Benda itu bukan kain biasa. Kain ini telah ia simpan 7 tahun lamanya. Hanya akan digunakan untuk membungkus jasad gadis suci yang akan menjadi persembahan berikutnya. Matanya menatap kosong keluar jendela, melihat halaman pondok yang basah oleh hujan. Dari bibirnya keluar gumaman pelan, seperti orang yang sedang berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. "Sudah 7 tahun, waktunya datang lagi," bisiknya. Tak ada yang tahu, sebelum menjadi seorang kiai terkenal, Salim hanyalah lelaki miskin yang nyaris tak punya apa-apa. Ia sempat menjadi guru ngaji keliling, hidup dari pemberian warga. Namun semua berubah ketika ia bertemu seorang dukun tua di hutan dekat desa. Dukun itu, yang dikenal dengan nama Mbah Roso, menawarkan kekayaan dan wibawa tak terbatas. Syaratnya hanya satu, setiap 7 tahun sekali, Salim harus menyerahkan tumbal gadis perawan yang masih suci. Tumbal itu akan dikorbankan dalam ritual khusus, darahnya menjadi sesajen, dan rohnya akan menjadi pengikut gaib yang menjaga kekayaan serta kewibawaannya. Salim menerima syarat itu tanpa ragu. Ia menganggap semua ini bagian dari takdir yang harus ia jalani demi membangun pesantren. Sejak saat itu, kehidupannya berubah drastis. Pondok berdiri megah, santri berdatangan dari berbagai daerah, dan ia dihormati layaknya orang suci. Namun setiap 7 tahun, 1 nyawa suci harus dikorbankan. Tahun ini, pilihannya jatuh pada Nisa. Gadis yatim piatu itu dianggap sempurna sebagai tumbal. Cantik, polos, rajin mengaji, dan tak punya keluarga yang akan mencarinya terlalu jauh jika ia hilang. Pagi itu, Kiai Salim memanggil salah satu ustaz kepercayaannya, Ustaz Dharma, ke ruang kerjanya. Lelaki itu masuk dengan kepala menunduk, menunggu perintah. "Waktunya sudah dekat," kata Kiai Salim pelan. "Siapa, Yai?" tanya Ustaz Dharma, meski ia sudah bisa menebak jawabannya. "Nisa," jawab Kiai Salim tanpa keraguan. Ustaz Dharma terdiam sejenak, lalu mengangguk patuh. "Kapan?" "Malam Jumat Kliwon ini. Pastikan semua santri putri yang lain tidur lebih awal. Jangan ada yang melihat." Ustaz Dharma mengangguk, lalu keluar tanpa sepatah kata lagi. Menjelang siang, hujan mulai reda. Tapi suasana di pondok terasa berbeda. Beberapa santri putri mengeluh merasa merinding tanpa sebab. Di aula belajar, Rani, teman sekamar Nisa,
mengaku melihat bayangan seperti sosok perempuan berkerudung putih di dekat jendela, padahal jendela itu menghadap ke tembok tinggi pondok. Sementara itu, di rumahnya, Kiai Salim menyiapkan ritual pembuka. Ia mengambil kendi tanah liat berisi air yang telah dicampur bunga 7 rupa dan darah ayam hitam. Air itu ia letakkan di bawah meja, tepat di depan sebuah patung kayu kecil berbentuk wanita. Patung itu adalah simbol penjaga yang selalu ia beri persembahan setiap malam menjelang tumbal diambil. Dengan suara bergetar, ia mulai melafalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno, bercampur kata-kata yang terdengar asing, seolah bukan dari dunia manusia. Udara di ruangan tiba-tiba terasa berat. Lampu minyak bergoyang-goyang meski tak ada angin. Dari sudut ruangan terdengar suara berbisik, pelan namun jelas. "Aku lapar, cepat bawa dia." Salim menutup matanya, tersenyum tipis. Sabar. Malam Jumat Kliwon. Sore harinya, Nisa duduk di serambi asrama, menyulam kain kecil untuk dijadikan sapu tangan. Ia tidak sadar bahwa dari balik pepohonan di halaman, Kiai Salim tengah mengamatinya dengan pandangan tajam. Di balik sorban dan jubah putihnya, pikirannya sudah dipenuhi gambaran ritual berdarah yang akan ia lakukan. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Sejak ia menetapkan Nisa sebagai tumbal, ia sering bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia melihat sumur buta di belakang pondok terisi penuh darah, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan pucat yang berusaha meraih kakinya. Kadang ia mendengar suara tawa perempuan yang bergema di seluruh pondok. Meski begitu, Salim tidak gentar. Baginya, mimpi hanyalah peringatan dari makhluk gaib yang menuntut tumbal segera diberikan. Malam mulai turun. Hujan berhenti sepenuhnya, digantikan udara lembab dan aroma tanah basah yang menempel di hidung. Di masjid, para santri melaksanakan salat Isya berjamaah. Kiai Salim memimpin dengan bacaan yang panjang. Suaranya berat namun merdu. Setelah itu, ia menyuruh semua santri kembali ke asrama masing-masing dan beristirahat. Di kamarnya, Salim duduk bersila di lantai. Ia menyalakan dupa. Asapnya membentuk pusaran di udara. Dari luar jendela terdengar suara jangkrik. Namun sesekali diselingi suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Ia menoleh, tapi tidak membuka pintu. "Belum waktunya," katanya pelan. Suara ketukan berhenti, digantikan suara langkah kaki menjauh. Di luar, langit tertutup awan gelap. Bulan hampir tak terlihat. Hanya sedikit sinar yang berhasil menembus kabut tipis. Sumur buta di belakang pondok terlihat seperti lubang hitam yang menganga, mengundang siapapun untuk menatap ke dalamnya. Airnya tenang, tapi jika diperhatikan lama-lama, ada kilatan merah samar di permukaannya, seperti pantulan api yang jauh di dasar. Seekor kucing hitam duduk di tepi sumur, matanya menyala kehijauan, mengawasi pondok tanpa bergerak. Di asrama putri, Nisa mulai merasa resah. Malam itu entah kenapa ia tak bisa tidur. Rani sudah terlelap di ranjang sebelah, tapi Nisa justru mendengar suara lirih dari arah jendela. Suara yang mirip bisikan, terlalu pelan untuk dimengerti, namun cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Ia bangun, mendekat ke jendela, dan mengintip keluar. Hanya halaman belakang yang gelap, tapi di dekat sumur, ia seperti melihat sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang terurai, kain putihnya basah, dan tubuhnya sedikit bergoyang seperti ditiup angin yang tak ada. Nisa mundur, menutup tirai dengan cepat. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya halusinasi. Namun jauh di dalam hati, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Rasa takut yang akan menjadi awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Dan di rumahnya, Kiai Salim membuka mata setelah meditasi singkat. Bibirnya berbisik lirih, tapi penuh keyakinan. Malam Jumat Kliwon, dia tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup. Malam itu adalah Jumat Kliwon. Langit pekat tanpa bintang. Bulan tersembunyi di balik awan hitam pekat. Udara lembab dan dingin merayap di setiap sudut pondok pesantren. Hanya suara serangga malam yang terdengar, sesekali diselingi gonggongan anjing dari kejauhan, gonggongan yang terdengar parau, seperti anjing yang melihat sesuatu yang tak kasat mata. Nisa sedang duduk di tepi ranjangnya, menyisir rambut sebelum tidur. Lampu minyak di sudut kamar berkelip pelan,
membuat bayangan di dinding bergerak-gerak seperti tangan yang meraih. Rani, teman sekamarnya, sudah terlelap. Tiba-tiba, pintu diketuk pelan. Tok, tok, tok. Nisa menoleh, sedikit terkejut. Ia bangkit dan membuka pintu. Di luar, berdiri Ustaz Dharma, wajahnya datar, sorot matanya sulit dibaca. Nisa, Kiai Salim memanggil. Katanya butuh bantuanmu untuk memindahkan kitab-kitab tua di rumah beliau, katanya singkat. Nisa sempat ragu. Jam sudah lewat pukul 10 malam, waktu yang jarang sekali ia keluar asrama. Namun ia tak berani menolak perintah Kiai. Iya, Ustaz, jawabnya pelan. Ia mengambil kerudung putihnya, lalu mengikuti Ustaz Dharma keluar. Lorong menuju rumah Kiai terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu minyak yang tergantung di dinding menyala redup. Cahaya kuningnya hanya menerangi sebagian lantai, meninggalkan bayang-bayang pekat di sudut-sudut. Langkah kaki Nisa terdengar jelas, berpadu dengan bunyi gemerisik daun dari luar. Ketika mereka melewati halaman belakang, Nisa mencium aroma samar yang aneh, perpaduan antara bunga melati dan bau anyir darah. Ia menoleh sekilas ke arah sumur buta. Dalam gelap, ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di permukaan airnya, tapi terlalu cepat untuk dikenali. Rumah Kiai Salim berada di bagian paling ujung kompleks pondok, agak terpisah dari bangunan lainnya. Saat mereka sampai, pintunya sudah terbuka sedikit. Lampu di dalam rumah berwarna kekuningan, tapi redup, membuat suasananya seperti rumah tua yang lama ditinggalkan. Ustaz Dharma tidak ikut masuk. Silakan, Nisa. Kiai sudah menunggu di ruang belakang, katanya, lalu pergi begitu saja. Nisa melangkah masuk dengan hati-hati. Lantai kayu berderit di bawah kakinya. Bau melati semakin kuat, bercampur dengan aroma kemenyan yang menyengat. Dari ruang tamu, ia melihat lorong panjang menuju ruangan di ujung. Pintunya terbuka sedikit. Di sanalah cahaya lampu berkelip pelan, seperti hampir padam. Suara Kiai Salim terdengar dari dalam, memanggilnya pelan. Nisa, masuklah. Nada suaranya lembut, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk Nisa berdiri. Ia berjalan mendekat. Ketika sampai di ambang pintu, Nisa tertegun. Ruangan itu gelap, hanya diterangi sebatang lilin di meja. Di sekeliling ruangan, ada rak-rak berisi kitab tua berdebu. Di sudut, terlihat kendi tanah liat dan wadah berisi bunga 7 rupa. Kiai Salim duduk bersila di lantai, mengenakan jubah putih, sorbannya sedikit terlepas, memperlihatkan rambutnya yang basah oleh keringat. Di depannya ada cermin tua, dan di cermin itu, Nisa merasa melihat pantulan wajah perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya. Ia berkedip. Pantulan itu menghilang. Duduklah di sini, nak, kata Kiai Salim, menepuk lantai di dekatnya. Nisa duduk dengan ragu. Matanya mencoba menghindari tatapan Kiai, tapi pria itu menunduk sedikit, memandangnya dari dekat. Senyum di bibirnya tipis, tapi matanya penuh sesuatu yang membuat Nisa merasa seperti hewan buruan. Aku dengar kau rajin sekali mengaji, suaramu merdu. Allah pasti sayang padamu, ucapnya sambil meraih secangkir teh di meja. Nisa hanya tersenyum kaku. Tangannya meremas ujung kerudungnya sendiri. Kiai Salim menyerahkan secangkir teh itu padanya. Minumlah dulu, nak, supaya hangat. Nisa menerimanya, tapi belum sempat menyesap. Lampu minyak di sudut ruangan tiba-tiba padam, meninggalkan ruangan hanya diterangi lilin. Api lilin itu bergetar hebat, seolah ada angin yang masuk, padahal semua jendela tertutup rapat. Di tengah keheningan, terdengar suara tok, 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 dari arah pintu. Pelan tapi teratur. Nisa menoleh, namun pintu itu tetap tertutup. Ketika ia memalingkan wajah kembali, Kiai Salim sudah duduk lebih dekat. Jaraknya hanya sejengkal. Nisa, suara Kiai pelan, nyaris berbisik. Malam ini, kau akan membantu Kiai dalam urusan yang sangat penting. Nada suaranya membuat jantung Nisa berdegup kencang. Tangannya mulai gemetar. Ia berusaha tersenyum sopan, tapi dalam hatinya mulai timbul rasa ingin lari. Namun sebelum ia sempat berdiri, Kiai Salim mengangkat tangan dan memegang bahunya. Sentuhan itu dingin,
bukan seperti sentuhan manusia biasa. Wajah Kiai semakin dekat, matanya tidak berkedip, dan Nisa bisa melihat pupilnya membesar, hampir menutupi seluruh bola matanya. Tiba-tiba lilin di meja padam. Kegelapan total menyelimuti ruangan. Dalam gelap itu, Nisa merasakan napas hangat di telinganya. Suara Kiai terdengar berbeda, lebih berat, seperti dua suara berbicara bersamaan. Malam ini, kau akan menjadi milikku, selamanya. Di luar rumah, angin bertiup kencang, membuat ranting pohon bergesekan seperti kuku yang mencakar. Gonggongan anjing terdengar serempak, panjang dan melengking, seolah merasakan sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Dan di sumur buta, airnya bergolak pelan, memantulkan kilatan merah samar, seolah ada sesuatu yang menunggu di dasar. Heningnya malam di desa itu seolah menyimpan rahasia kelam. Angin yang bertiup membawa aroma anyir, seperti bau besi yang bercampur tanah basah. Di bawah sinar bulan yang pucat, rumah tua milik Karyo berdiri angkuh. Dindingnya yang mulai keropos tampak seperti kulit tua yang mengelupas. Dari luar, tidak ada yang aneh. Tapi begitu kaki melangkah masuk, hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyambut, membuat bulu kuduk meremang. Di dalam rumah itu, ada sebuah bilik kecil di bagian belakang. Bilik itu selalu terkunci rapat. Bahkan anak dan istri Karyo pun tidak pernah diizinkan masuk. Mereka hanya tahu, setiap malam Jumat Kliwon, Karyo menghilang di sana selama berjam-jam. Dan malam ini, kebetulan adalah malam keramat itu. Karyo duduk bersila di lantai bilik, di depan sebuah kotak kayu hitam yang dipenuhi ukiran simbol-simbol aneh. Lilin-lilin berwarna merah menyala redup, memantulkan bayangan bergerigi di dinding. Di hadapannya, semangkuk besar air bercampur darah segar berkilau di bawah cahaya lilin. Aroma amis darah itu bercampur dengan bau dupa yang pekat, membuat udara di ruangan terasa berat dan sesak. Sudah waktunya, bisik Karyo. Suaranya serak seperti sedang berbicara pada sesuatu yang tak kasat mata. Lalu terdengar bunyi ketuk, 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 di pintu bilik. Karyo tidak terkejut. Ia sudah tahu siapa, atau lebih tepatnya apa, yang mengetuk. Perlahan, pintu itu terbuka sendiri, meski tak ada tangan yang menyentuhnya. Bayangan hitam menjalar masuk, bergerak di lantai seperti kabut pekat, lalu berkumpul di sudut ruangan. Dari kabut itu, muncul sepasang mata merah menyala, menatap tajam ke arah Karyo. Suara lirih bergema di udara, meski bibir makhluk itu tidak bergerak. Sudah siapkah tumbalmu? Karyo mengangguk, lalu mengeluarkan selembar kain putih yang terlipat rapi. Saat dibuka, kain itu ternoda merah di beberapa bagian. Itu adalah kain kafan, tapi bukan sembarang kain kafan. Itu milik seorang gadis yang baru saja dimakamkan 3 hari lalu. Kain itu dicuri Karyo di tengah malam, saat seluruh desa tertidur. Dan malam ini, kain itu menjadi persembahan. Makhluk itu mengeluarkan suara dengusan panjang, seperti napas yang keluar dari liang kubur. Bagus, sangat bagus, katanya. Lalu tubuhnya mulai memanjang, berubah menjadi sosok tinggi kurus dengan kulit pucat yang menempel ketat di tulang. Bau busuk menyengat memenuhi bilik, membuat Karyo menutup hidung. Sekarang, waktumu untuk melihat apa yang akan kau dapatkan, bisik makhluk itu sambil meraih kain kafan, lalu meremasnya. Tiba-tiba kain itu mulai bergetar, dan dari lipatannya, mengalir darah segar yang jatuh menetes ke dalam mangkuk. Darah itu seolah hidup, berputar-putar di permukaan air, membentuk simbol aneh yang sama seperti ukiran di kotak kayu. Namun, di tengah proses itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat dari arah luar rumah. Karyo langsung tegang. Tidak ada seorang pun yang boleh tahu ritual ini. Lilin-lilin berkedip, dan makhluk itu mendesis marah. Siapa itu? Gumamnya pelan. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan bilik. Lalu terdengar suara lirih seorang perempuan. Pak, itu, suara siapa di dalam? Itu suara Sari, anak perempuan Karyo yang berusia 14 tahun. Suaranya terdengar ketakutan. Karyo panik, tapi sebelum ia sempat menjawab, makhluk itu sudah bergerak cepat. Ia merayap ke arah pintu, tubuhnya melengkung seperti laba-laba. Sari yang melihat sekilas melalui celah pintu langsung menjerit histeris.
Jeritan itu bergema di seluruh rumah, membuat istri Karyo berlari dari ruang depan. Namun pintu bilik tiba-tiba menutup sendiri dengan hentakan keras. Semua suara di luar terdengar teredam, seakan tembok bilik itu memisahkan dunia manusia dan dunia kematian. Makhluk itu kembali ke tengah ruangan, menatap Karyo. Kau hampir saja membiarkan rahasiamu terbongkar. Sebagai gantinya, aku akan mengambil sedikit dari keluargamu, sebagai tanda peringatan. Karyo pucat. Ia tahu apa maksud makhluk itu. Tidak, jangan, ambil apa saja dariku, tapi jangan mereka. Tapi makhluk itu hanya terkekeh. Tangannya yang panjang dan kurus meraih darah di mangkuk, lalu mengusapkannya ke lantai. Seketika, lantai itu berdenyut seperti daging hidup. Dari sela-sela papan, muncul tangan-tangan kurus berwarna abu-abu, menggapai-gapai ke udara. Tangan-tangan itu seperti mencoba menarik sesuatu dari luar bilik. Di luar, Sari tiba-tiba terjatuh. Istrinya yang panik berusaha mengangkat, tapi merasa seolah tubuh Sari tertarik ke bawah. Kakinya seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sari menjerit, matanya membelalak. Lalu tubuhnya perlahan terseret menuju arah bilik. Istrinya berteriak memanggil nama Karyo. Di dalam, Karyo hanya bisa duduk kaku. Wajahnya penuh keringat dingin. Makhluk itu menatapnya dengan tatapan penuh kenikmatan. Ritual ini sudah tidak bisa dihentikan, katanya. Lalu darah di mangkuk mulai mendidih. Seketika lampu minyak di luar rumah padam. Hanya terdengar suara isak tangis Sari yang makin lama makin jauh, seperti diseret ke tempat yang dalam dan gelap. Lalu, hening. Makhluk itu mengambil kain kafan yang kini basah kuyup oleh darah, lalu meletakkannya di atas kepala Karyo. Kau sudah memilih jalan ini, tidak ada jalan kembali. Di luar, istri Karyo terduduk lemas, memeluk tubuh Sari yang kini tidak lagi bergerak. Matanya terbuka, tapi kosong, seakan jiwanya sudah pergi entah kemana. Di bilik itu, Karyo menunduk, suaranya parau, memanggil nama putrinya. Tapi ia tahu, semua sudah terlambat. Dan malam itu, desa kecil itu mencatat satu lagi misteri kematian yang tak pernah terpecahkan. Malam itu udara di desa seperti terkunci dalam diam yang mencekam. Angin tak lagi berembus, seolah takut untuk bergerak. Hanya terdengar suara gesekan ranting kering yang dipukul pelan oleh hembusan tak kasat mata. Rumah tua milik Ratri berdiri di ujung gang buntu, terisolasi dari rumah-rumah lain. Lampu teras berkedip-kedip, memantulkan cahaya kuning pucat yang membuat bayangan pohon jati di halaman terlihat seperti sosok berwujud manusia. Ratri duduk di kursi kayu di ruang tamu. Matanya sembab, namun ia tidak menangis lagi. Di hadapannya, sebuah kain kafan terlipat rapi di atas meja, seperti menunggu untuk dipakai. Wajahnya tegang, tangannya gemetar ketika ia mencoba menyentuhnya. Begitu ujung kain itu mengenai kulitnya, hawa dingin merayap dari ujung jari hingga ke tengkuk. Suara pintu kamar di sebelah berderit pelan. Padahal ia tahu betul, ia sudah menguncinya sejak sore. Ratri menoleh, matanya menajam. Pintu itu bergerak sedikit demi sedikit, seperti ada yang mendorongnya dari dalam. Siapa di sana? Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya bunyi gesekan seperti kuku yang mencakar dari balik pintu. Ratri berdiri perlahan, melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seperti lantai menahan kakinya. Saat jaraknya tinggal 1 meter, suara itu berhenti. Sunyi. Tiba-tiba, dari dalam kamar terdengar jeritan perempuan melengking, begitu nyaring hingga membuat gendang telinga Ratri berdenyut. Jeritan itu terdengar seperti campuran antara rasa sakit dan kemarahan. Tanpa sadar, Ratri mendorong pintu. Pintu terbuka lebar, memperlihatkan ruangan gelap pekat. Bau busuk menyergap, menusuk hingga ke dada. Ia menyipitkan mata, mencoba melihat ke dalam. Lampu kamar mati, hanya cahaya redup dari ruang tamu yang menyusup. Di sudut kamar, ia melihat sosok perempuan duduk membelakangi pintu. Rambutnya panjang dan basah, menutupi hampir seluruh wajah. Gaun putihnya kotor, bercampur tanah dan bercak merah seperti darah yang sudah mengering. Bahunya bergerak naik turun seperti sedang menangis. "Siapa kamu?"
Ratri bertanya, tapi suaranya nyaris tercekat. Perempuan itu tidak menjawab. Perlahan, ia memutar kepalanya, bukan badannya, hingga berputar lebih dari 180 derajat. Mata hitamnya membesar, pupilnya menelan seluruh bola mata. Mulutnya robek lebar, memperlihatkan deretan gigi hitam yang panjang dan tajam. Aku, tumbal. Suaranya seperti dua orang yang berbicara bersamaan, satu lirih dan satu berat. Ratri mundur, namun kakinya tersandung ambang pintu. Sosok itu bangkit dengan gerakan kaku, lalu melangkah cepat ke arahnya. Setiap langkah diiringi bunyi, krek, seperti tulang yang patah dan dipaksa bergerak. Dalam panik, Ratri menutup pintu dan mendorong lemari kecil untuk menghalanginya. Dari balik pintu, terdengar dentuman keras dan suara kuku mencakar kayu. Goresannya begitu dalam hingga potongan kayu terkelupas jatuh ke lantai. Ratri memegangi kepalanya. Napasnya memburu. Tapi sebelum ia bisa menenangkan diri, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara dari dinding sebelah kanan ruang tamu. Ratri, buka aku, panas di sini. Suara itu terdengar jelas, seperti ada seseorang yang terjebak di dalam dinding. Ia menoleh, melihat dinding yang dilapisi cat lusuh itu. Suara ketukan dari dalam membuatnya yakin bahwa memang ada sesuatu, seseorang, di baliknya. Ketukan itu diikuti suara rintihan, kadang berubah menjadi jeritan, kadang seperti tertawa cekikikan. Dengan langkah ragu, Ratri mendekat. Tangannya menyentuh permukaan dinding, dan ia terkejut merasakan permukaannya berdenyut, seperti kulit manusia. Dari sela-sela retakan cat, cairan merah gelap mulai merembes keluar. Bau anyir memenuhi hidungnya. Ketukan dari dalam semakin keras, seperti ingin mendobrak keluar. Lalu, suara itu berbisik tepat di telinganya, padahal tidak ada siapapun di belakangnya. Kalau kau tak buka, aku akan keluar sendiri. Belum sempat ia mundur, bagian tengah dinding menggembung, lalu sesuatu menonjol keluar. Mula-mula jari-jari tangan, pucat dan penuh tanah, lalu telapak tangan, diikuti lengan yang tampak patah di beberapa bagian. Dagingnya robek, dan dari sobekannya keluar belatung yang jatuh ke lantai. Ratri menjerit dan berlari ke pintu depan. Tapi pintu itu tidak bergerak, seperti terkunci dari luar. Lampu teras yang tadi berkedip kini mati total. Rumah gelap gulita, hanya suara itu, jeritan, bisikan, dan suara kuku yang mencakar, yang mengisi setiap sudut. Di balik semua kebisingan itu, Ratri mendengar suara langkah berat mendekat dari arah dapur. Langkah itu pelan tapi pasti, menyeret sesuatu yang berat di lantai. Dari gelap, muncul bayangan tinggi besar, kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang kotor, tapi bagian kepalanya terbuka, memperlihatkan wajah membusuk dengan mata kosong yang mengalirkan cairan hitam. Ia mengangkat tangannya yang kurus panjang, menunjuk langsung ke arah Ratri. Lalu dengan suara rendah yang menusuk tulang, ia berkata, "Sekarang, giliranmu." Hujan deras mengguyur desa Cempaka sejak sore. Petir menyambar-nyambar, menerangi pekarangan rumah Sumarni yang kini tampak seperti rumah kosong tak berpenghuni. Lampu-lampu padam, hanya cahaya redup dari lampu teplok di ruang tengah yang memberi sedikit penerangan. Sumarni duduk di kursi kayu, menatap pintu yang tertutup rapat. Wajahnya pucat, matanya merah menahan tangis, dan tangannya tak henti meremas ujung jari. Malam ini adalah malam terakhir sebelum bulan purnama datang. Malam yang telah ia tunggu sekaligus ia takuti. Sejak sore, ia merasakan ada sesuatu yang mengintainya. Langkah-langkah berat terdengar di pekarangan. Namun setiap ia mengintip lewat celah jendela, tak ada siapa-siapa di luar. Hanya air hujan yang memukul-mukul tanah dan suara dedaunan pisang bergoyang tertiup angin. Dari dapur, terdengar suara benda jatuh. Gedebuk. Sumarni tersentak. Ia berdiri perlahan, melangkah menuju sumber suara. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai kayu yang dipijaknya menahan gerakannya. Saat tiba di dapur, ia melihat kendi air tergeletak di lantai. Pecah, airnya membentuk genangan. Tiba-tiba, dari arah belakang punggungnya, terdengar suara perempuan berbisik pelan. "Besok giliranmu, Marni."
Sumarni membalikan badan secepat kilat. Namun hanya udara kosong yang ia lihat. Lampu teplok di dapur bergoyang-goyang, membuat bayangan di dinding tampak bergerak seperti sosok melata. Napasnya memburu. Ia kembali ke ruang tengah. Namun di sanalah teror berikutnya menunggunya. Di kursi tempat ia duduk tadi, kini ada bekas dudukan basah seperti seseorang yang baru saja duduk di sana. Padahal rumah itu hanya diisi olehnya seorang diri. Di luar, suara gonggongan anjing bersahut-sahutan, seperti memperingatkan ada sesuatu yang mendekat. Sumarni memeluk tubuhnya sendiri. Dalam hati, ia tahu bahwa malam ini ia takkan bisa tidur. Sekitar tengah malam, hujan mulai mereda. Suara kodok dari sawah dan serangga malam kembali terdengar. Tapi di tengah suara alam itu, muncul suara langkah kaki dari arah jalan setapak depan rumah. Pelan, pelan, lalu berhenti tepat di depan pintu. Tok, tok, tok. Ketukan itu pelan tapi jelas. "Siapa?" tanya Sumarni dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya ketukan lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Ia ingin berteriak memanggil tetangga, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Perlahan, pintu rumahnya berderi terbuka, meski ia yakin tadi sudah menguncinya dari dalam. Dari kegelapan luar, muncul sosok perempuan berambut panjang, bajunya lusuh penuh lumpur. Wajahnya pucat pasi dengan bola mata yang hampir putih seluruhnya. Air menetes dari ujung rambutnya, membasahi lantai. "Marni," suara itu lirih, tapi terdengar jelas di telinganya. Sumarni mundur beberapa langkah. Siapa kamu?" Perempuan itu tersenyum lebar, namun senyumannya terlalu lebar hingga sudut bibirnya robek seperti terkelupas. "Aku yang akan menjemputmu." Sumarni menjerit, berlari ke kamar, mengunci pintu. Ia meraih sajadah, mencoba membaca doa, namun lidahnya kaku. Dari balik pintu, suara langkah itu semakin dekat, disertai ketukan pelan di kayu. Tok, tok, tok. "Kamu nggak bisa lari, Marni, kamu sudah berjanji." Waktu berjalan lambat. Hanya suara hujan sisa yang menetes dari atap dan detak jantungnya yang terasa memekakan telinga. Tiba-tiba, dari langit-langit kamarnya terdengar suara gesekan, seperti kuku menggaruk papan. Debu jatuh dari atas, lalu terdengar bunyi kerak, seperti ada sesuatu yang merangkak di atasnya. Sumarni menatap ke plafon, dan saat itulah kepala perempuan tadi muncul dari celah papan, terbalik, menatapnya dengan mata melotot dan senyum mengerikan. Darah segar menetes dari sudut bibirnya, jatuh ke pipi Sumarni. Sumarni menjerit lagi, mencoba membuka jendela untuk melarikan diri. Namun di luar sana, pekarangan dipenuhi kabut tebal. Dalam kabut itu, tampak banyak sosok bayangan berdiri diam, menatap ke arahnya. Ada yang tubuhnya terbalut kain kafan, ada yang tanpa kepala, ada pula yang hanya separuh badan namun tetap bergerak. Ia mundur, punggungnya menempel ke tembok. Tubuh gemetar tak terkendali. Lalu, dari dalam kabut, terdengar suara-suara lirih memanggil namanya. "Marni, ikut kami, waktumu sudah habis." Menjelang subuh, teriakan Sumarni membelah kesunyian desa. Tetangga yang mendengar mencoba mengetuk pintu rumahnya, tapi tak ada jawaban. Saat pintu didobrak, mereka menemukannya tergeletak di lantai ruang tengah. Matanya terbuka lebar, mulutnya membeku dalam bentuk jeritan, dan tubuhnya dingin seperti batu. Yang lebih menyeramkan, lantai di sekitarnya basah seperti baru dilalui seseorang yang kuyup oleh air hujan. Namun malam itu, hujan telah berhenti berjam-jam sebelumnya. Dan di dinding rumah, ada tulisan dengan darah. "Janji sudah ditepati." Malam itu, hujan turun deras. Langit dipenuhi awan hitam yang menutup rapat bulan, membuat pekarangan rumah seperti ditelan kegelapan pekat. Angin berembus kencang, membuat daun-daun pisang di belakang rumah berdesir seperti bisikan-bisikan lirih yang saling memanggil. Rina duduk di ruang tamu, memandangi jendela yang berembun. Sejak kejadian terakhir, ia merasa seisi rumah ini seperti mengawasinya. Kadang dari arah kamar mandi terdengar bunyi gemericik air, padahal keran tertutup rapat. Kadang dari dapur ada suara sendok jatuh, tapi saat diperiksa, kosong. Di luar,
Kilat menyambar. Cahayanya hanya sesaat, namun cukup untuk menampakkan siluet pohon beringin tua yang tumbuh di dekat sumur belakang. Rina tertegun. Ia seperti melihat seseorang berdiri di sana. Tubuhnya ramping, rambutnya panjang menutupi wajah, dan kain putih yang dikenakannya basah menempel di tubuh. Dek! Rina berdiri perlahan. Ia tidak tahu kenapa, tapi kakinya melangkah ke arah pintu belakang. Badai dan suara hujan seperti lenyap dari telinganya. Yang ada hanya rasa penasaran dan ketakutan yang semakin menekan dadanya. Begitu keluar, udara dingin langsung menusuk kulit. Lampu pekarangan berkelip-kelip, seolah hampir mati. Rina menatap ke arah sumur. Sosok itu sudah hilang. Namun dari dasar sumur, terdengar suara, seperti seseorang sedang menangis pelan. Air mata bercampur dengan suara napasnya yang berat. Tangis itu semakin lama semakin jelas, berubah menjadi erangan kesakitan. Siapa di bawah? Rina berteriak, tapi suaranya nyaris tenggelam oleh hujan. Tak ada jawaban. Yang ada justru bunyi cipratan air, seperti ada yang bergerak di bawah sana. Rina semakin mendekat. Langkahnya berat karena tanah licin. Saat ia menunduk, air sumur terlihat beriak. Bukan karena hujan, melainkan seperti ada yang mengaduk dari dalam. Tiba-tiba, sesuatu menyembul dari air. Bukan tangan manusia, melainkan tangan pucat yang kulitnya mengelupas, kukunya panjang dan hitam. Tangan itu mencengkeram bibir sumur dengan kekuatan mengerikan. Air memercik ke wajah Rina, dan ia mundur ketakutan. Dari dalam sumur, muncul kepala perempuan. Rambutnya basah terurai, menutupi sebagian wajah. Kulitnya membiru, matanya terbuka lebar namun bola matanya nyaris tak terlihat. Hanya putih pucat yang memantulkan cahaya lampu redup. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara seperti jeritan teredam air. Rina ingin berlari, tapi tubuhnya terasa terkunci di tempat. Tangan pucat itu bergerak cepat, mencoba meraih kakinya. Dalam panik, Rina menjatuhkan ember besi yang ada di samping sumur. Ember itu jatuh ke dalam, suaranya menggema panjang, namun tidak terdengar bunyi hantaman air. Seolah sumur itu tak punya dasar. Dari kejauhan, kilat kembali menyambar. Sesaat, Rina melihat jelas tubuh perempuan itu tidak lengkap. Bagian pinggang ke bawah hilang, dan dari perutnya menjuntai rambut-rambut hitam yang bergerak seperti akar, berusaha memanjat keluar. Jeritan keras pecah dari mulut Rina. Ia memaksa kakinya berlari ke dalam rumah, membanting pintu dan menguncinya rapat. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Namun teror belum selesai. Dari balik kaca pintu, ia melihat sesuatu bergerak mendekat. Bukan manusia, tapi rambut basah panjang yang merayap di tanah seperti ular, menyusuri teras, mendekati celah bawah pintu. Dari celah itu, keluar aroma busuk yang menusuk hidung, bercampur bau tanah basah dan amis darah. Rina Aa. Suara lirih itu kini terdengar jelas di telinganya, meski tak ada siapapun di dalam rumah. Lampu ruang tamu mendadak padam. Gelap total. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah tetesan air, entah dari mana. Rina meraba-raba, mencari lilin atau senter. Namun sebelum tangannya menemukan apapun, sesuatu dingin menyentuh bahunya. Bukan tangan. Lebih seperti helai rambut basah yang melilit perlahan. Rina menoleh refleks, dan wajah itu ada di sana. Hanya sejengkal dari wajahnya sendiri. Mata putih pucat itu menatapnya tanpa berkedip. Bibirnya terbuka, meneteskan air hitam kental yang berbau busuk. Balikin, atau ikut aku ke dasar sumur. Dalam hitungan detik, rumah itu dipenuhi suara jeritan yang memecah hujan malam. Angin malam berhembus kencang, membawa bau anyir darah yang menusuk hidung. Bulan purnama menggantung sempurna di langit, seolah menjadi satu-satunya saksi dari malam yang akan mengubah segalanya. Di halaman belakang rumah tua itu, sebuah lingkaran ritual sudah digambar dengan darah ayam hitam yang baru disembelih. Di tengah lingkaran, berdiri sesosok perempuan muda yang matanya ditutup kain hitam, tubuhnya gemetar, dan kedua tangannya diikat dengan tali jerami. Di kejauhan, suara jangkrik seakan berhenti. Alam seperti ikut menahan napas.
Hanya terdengar gemerisik dedaunan dan langkah kaki berat seseorang yang semakin mendekat. Dari balik bayangan, muncullah sosok itu, tinggi, kurus, dan membungkuk. Kulitnya pucat kebiruan, matanya cekung dengan lingkar hitam pekat. Itulah Mbah Surip, sang pemimpin pesugihan yang telah memakan banyak tumbal selama bertahun-tahun. "Sudah siap, Enduk?" Suaranya parau, nyaris seperti bisikan yang keluar dari dalam tanah. Gadis itu mencoba berteriak, namun mulutnya terbungkam kain lusuh. Air mata mengalir dari sudut matanya, membasahi pipi. Ia tahu, malam ini adalah akhir dari hidupnya. Dari arah rumah, beberapa orang berpakaian hitam keluar sambil membawa sesajen, nasi tumpeng, kelapa muda, kembang 7 rupa, dan kendi tanah berisi darah kambing. Mereka meletakkannya di tepi lingkaran darah. Mbah Surip mengangkat kedua tangannya, melantunkan mantra yang terdengar seperti bahasa kuno. Suaranya berat, patah-patah, namun setiap kata menggetarkan tanah. Udara di sekitar mulai berubah dingin menusuk tulang. Lilin-lilin yang mengelilingi lingkaran menyala redup. Lalu apinya bergoyang liar seperti ditiup dari arah yang tak jelas. Bayangan para peserta ritual tampak memanjang dan bergerak-gerak sendiri, meski mereka berdiri diam. Tiba-tiba, suara geraman rendah terdengar dari tengah kegelapan. Suaranya dalam, seperti datang dari tenggorokan makhluk besar yang tak terlihat. Semua mata memandang ke arah sumber suara, tapi yang terlihat hanya kabut tebal yang mulai merayap masuk ke halaman. Mbah Surip tersenyum tipis. "Dia sudah datang," katanya lirih. Kabut semakin padat, menelan cahaya bulan. Dari dalamnya, muncul sosok raksasa hitam legam dengan mata merah menyala. Tubuhnya besar, seperti gabungan manusia dan binatang, dengan tanduk melengkung tajam di kepalanya. Nafasnya berat, dan setiap hembusannya mengeluarkan uap panas bercampur bau daging busuk. Para peserta ritual segera berlutut, menundukkan kepala, tak berani menatap makhluk itu. Hanya Mbah Surip yang tetap berdiri, mendekat dengan tangan terentang, seolah menyambut kedatangan sang iblis pesugihan. "Ini tumbal yang ke-99, Tuan," ucapnya. Makhluk itu mengeluarkan suara yang tak bisa disebut tawa atau erangan. Ia melangkah mendekati gadis yang terikat. Tanah bergetar setiap kakinya menghentak. Gadis itu mulai meronta, jeritan teredam oleh kain di mulutnya. Air matanya bercampur ingus, dan tubuhnya semakin bergetar hebat. Makhluk itu menunduk, mencium leher gadis itu. Lidah panjangnya yang berwarna hitam menjilat kulitnya, meninggalkan bekas seperti terbakar. Dalam sekejap, ia mengangkat gadis itu dengan satu tangan, lalu menggigit bahunya. Darah menyembur keluar, mengenai tanah di lingkaran ritual. Tiba-tiba, seluruh lilin padam bersamaan. Gelap total. Hanya terdengar suara tulang yang patah dan daging yang dikoyak. Para peserta ritual tetap menunduk, tak berani melihat. Namun mereka bisa merasakan tanah di bawah mereka mulai panas, seolah api dari neraka merembes keluar. Beberapa detik kemudian, cahaya lilin kembali menyala. Gadis itu sudah tak ada. Hanya tersisa kain penutup matanya yang jatuh di tanah, basah oleh darah. Di tengah lingkaran, makhluk itu berdiri tegak. Darah menetes dari rahangnya, menatap Mbah Surip dengan tatapan puas. "Sekarang, waktunya pembayaran." Suara makhluk itu bergema di udara, meski bibirnya nyaris tak bergerak. Mbah Surip mengangguk, lalu mengambil kendi tanah berisi darah kambing. Ia menuangkannya ke tanah, tepat di kaki makhluk itu. Darah itu menguap seketika, mengeluarkan asap pekat. Namun, malam itu berbeda dari biasanya. Asap yang keluar bukan hanya hitam, melainkan merah menyala seperti api. Langit berubah kelam, dan petir menyambar tanpa suara. Makhluk itu tiba-tiba menoleh ke arah para peserta ritual. "Untuk kekayaan yang kekal, satu tumbal lagi malam ini," katanya. Para peserta saling berpandangan. Mereka tak pernah mendengar syarat itu sebelumnya. Biasanya hanya satu korban setiap ritual. Tapi kali ini, sang iblis meminta tambahan. Mbah Surip menelan ludah. "Siapa yang kau mau, Tuan?" Makhluk itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Sukir, salah satu peserta yang berdiri di barisan belakang.
Sukir membeku. Wajahnya langsung pucat pasi. Bukan aku. Jangan aku. Ia berusaha mundur. Tapi dua orang langsung menangkapnya dan menyeretnya ke lingkaran. Sukir berteriak histeris. Meronta dengan tenaga penuh. Namun cengkeraman tangan para peserta lain terlalu kuat. Makhluk itu melangkah mendekat. Suaranya bergema di kepala semua orang. Kesepakatan tak pernah mengenal belas kasihan. Jeritan Sukir menggema di malam itu, memecah keheningan desa. Ketika ritual berakhir, kabut menghilang, dan halaman kembali sunyi. Namun di tanah lingkaran itu, tersisa dua genangan darah besar, dan bau anyir yang lebih pekat dari biasanya. Mbah Surip menatap kedua genangan itu. Ia tahu, malam ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Hujan turun deras sejak sore, menampar atap rumah dengan suara berisik yang terdengar seperti ribuan jari mengetuk dari dunia lain. Angin menderu-deru, membuat pohon-pohon di sekitar rumah bergoyang liar, seolah ikut menari dalam irama kematian. Sari duduk di lantai ruang tamu, memeluk lututnya. Matanya kosong, wajahnya pucat pasi. Sejak kejadian malam itu, ia tak pernah tidur nyenyak lagi. Setiap kali menutup mata, suara bisikan dari sudut gelap kamarnya memanggil pelan. Giliranmu, Sari, giliranmu. Sejak kejadian terakhir, semua orang di desa menghindarinya. Bahkan, tetangga yang dulu ramah pun kini tak mau menatapnya. Bukan hanya karena desas-desus kutukan pesugihan itu, tetapi karena orang-orang melihat sesuatu yang selalu berdiri di belakang Sari. Kakek tua yang dulunya menjadi perantara pesugihan sudah lama menghilang. Namun, Sari tahu, perjanjian itu belum berakhir. Satu nyawa lagi harus menjadi tumbal. Dan kali ini, dia merasa kutukan itu menginginkan darahnya sendiri. Malam itu, listrik tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap gulita. Hanya kilatan petir sesekali yang memecah kegelapan, memantulkan bayangan aneh di dinding. Sari mencoba menyalakan lilin, tapi tangannya bergetar hebat. Saat nyala lilin akhirnya menyala, ia menyadari ada genangan air kecil di dekat pintu. Air itu bukan berasal dari hujan yang merembes. Warnanya keruh, merah gelap, mengalir pelan seperti darah basi. Sari membeku. Aroma anyir yang menusuk hidung membuat perutnya terasa mual. Dengan langkah pelan, ia mengikuti aliran itu. Genangan itu mengarah ke kamar mandi. Pintu kamar mandi tertutup rapat, tapi dari dalam terdengar suara sayup-sayup, seperti orang mencuci kain. Suara perasan basah yang disertai tarikan napas berat. Sari memberanikan diri membuka pintu. Cereaak. Di sana, berdiri sosok perempuan mengenakan kain kafan lusuh, basah kuyup, menunduk sambil mencuci potongan rambut manusia yang masih meneteskan darah. Rambut itu tidak hanya satu, ada banyak, seperti dikumpulkan dari mayat-mayat. Airnya memercik ke lantai, mengalir ke genangan yang tadi ia lihat. Sari memundurkan kaki, tapi lantai terasa licin. Saat ia menatap ke bawah, kedua kakinya sudah terendam air darah setinggi mata kaki. Perempuan berkafan itu perlahan menoleh. Wajahnya bukan wajah manusia, kulitnya robek, mata cekung dalam, gigi hitam memanjang keluar dari bibirnya yang sobek hingga ke pipi. Kau, tumbalku yang terakhir. Suara itu bergema seperti berasal dari sumur yang dalam. Sari menjerit dan berlari keluar rumah tanpa memedulikan hujan badai. Jalanan licin, petir menyambar, tapi ia terus berlari menuju rumah Bulastri, satu-satunya orang pintar yang dulu pernah menolongnya. Namun, ketika ia tiba, pintu rumah itu sudah terbuka. Di dalam, ruangan berantakan. Bau anyir darah semakin pekat. Di tengah ruangan, Bulastri tergeletak kaku. Matanya melotot. Lidahnya menjulur seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, semua lilin di rumah itu padam. Dalam gelap, suara langkah kaki basah mulai terdengar, mendekat perlahan. Sari meraba-raba mencari jalan keluar, tapi langkah itu semakin dekat. Dan kini terdengar suara napas berat di belakang telinganya. Ketika petir menyambar, Sari melihatnya jelas. Sosok berkafan itu berdiri hanya sejengkal di belakang, dengan mata yang kini memerah menyala, seolah memakan nyawanya hanya lewat tatapan. Sari menjerit dan mencoba kabur,
Tapi kakinya seperti tertahan, seolah ada tangan dingin yang mencengkeram pergelangan kakinya dari lantai. Ia terjatuh, tubuhnya terseret ke sudut gelap rumah itu. Di sudut itu, lantai terbuka, bukan seperti lubang biasa, tapi seperti mulut raksasa yang gelap dan beraroma busuk. Dari dalamnya, terdengar jeritan-jeritan nyaring, seperti ratusan orang yang disiksa. Tangan-tangan hitam berkulit melepuh keluar dari lubang itu, meraih tubuh Sari, menariknya perlahan ke dalam. Satu nyawa terakhir, perjanjiannya lunas, bisik suara itu di telinganya. Sari meronta, mencakar-cakar lantai, tapi kukunya patah, darah mengucur. Tubuhnya makin masuk ke dalam lubang itu, sampai hanya kepalanya yang tersisa. Ia sempat melihat kilatan petir terakhir di langit, lalu semuanya gelap. Esok paginya, hujan reda. Warga menemukan rumah Bu Lastri kosong, hanya genangan darah di lantai. Rumah Sari juga kosong, tapi di tengah ruang tamu, ada sebuah kain kafan basah yang tergeletak. Di bawah kain itu, tertulis pesan dengan darah. Perjanjian telah lunas, tapi kutukan akan mencari tuan baru.